Ya, pemirsa dan juga pendengar, macam-macam usaha bisa kita lakukan untuk menjadikan tubuh kita ini sehat. Nah, warisan tradisi nenek moyang yang biasanya kita lakukan dari zaman dulu banget gitu, dari orang-orang tua kita bahkan sampai sekarang adalah minum jamu. Pemirsa sama pendengar suka nggak minum jamu? Kalau saya suka, dan kebetulan kalau di perbatasan ini saya biasanya kalau minum jamu itu di markas jamu. Di mana sih markas jamu? Di daerah Balai Karangan ada tuh sebuah tempat namanya Markas Jamu, dan Markas Jamu ini foundernya adalah Mbak Iga Wulandari yang sekarang ada di samping saya. Mbak, selamat siang. Siang. Apa kabar nih? Alhamdulillah baik. Udah minum jamu belum? Udah. Karena founder ya. Iya. Karena pemilik usaha jamu harus minum jamu dong. Pastinya. Kalau yang punya nih biasanya sehari bisa berapa kali sih minum jamu? Tergantung kebutuhan. Biasanya kita kan jamu nih enggak cuma satu nih. Kita lagi datang bulan beda jamunya. Kita lagi ada masalah seandainya pusing atau capek beda jamunya. Tergantung kebutuhan sih, Kak. Tergantung kebutuhan. Iya. Kalau misalnya sekarang lagi malas mau kerja, Ada ya kayak gitu. ada ya? Atau lagi malas cari uang gitu, ada nggak jamunya? Aduh, jamu bikin semangat cari uang nih. Sebenarnya jamu yang Mbak Iga buat di sini tuh jamu-jamu apa sih? Kita tuh jamu yang paling viral sih di kita sih peluntur lemak sih, Kak. Itu apa tuh? Jamu peluntur lemak itu untuk, karena kan saya dulu kan dari obesitas gemuk. Oh, Iya, saya sampai- pernah 73 kilo. maaf, sekarang Sekarang udah 58. wow, itu sedrastis itu nuruninnya gimana? Itu enggak langsung drastis, bentar sih. Dia selama 3 bulan sih biasanya. Kalau kita yang benar-benar konsisten minum. Hanya minum jamu atau kita makannya juga dikurangin Ya, tuh? karena kan kita namanya juga kita diet tuh. Ah. Kita sesuaikan juga sih untuk makan kita. Sama minum jamu sesuaikan gitu, seperti itu. Tapi masih makan nasi nggak sih? Masih dong makan nasi. Oh. Jamu itu kan pertama jamu saya itu melancarkan BAB, karena kan kita banyak keluhan tuh yang obesitas, yang gendut itu BAB-nya kurang lancar nih. Oh, Habis oke. itu dia ini kata orang makan apapun ya kita susah BAB sih intinya. Yang pertama saya tuh tujuan pertama tuh memang melancarkan BAB saya. Ternyata dari lancarnya BAB tuh semuanya enak gitu. Apa yang pun kita makan ya cepat untuk kita serap untuk badan gitu, seperti itu. Dan juga saya dulu kolesterolnya tinggi sekali. Oke. Ya, karena efek gemuk, obesitas, kolesterol tinggi, asam urat tinggi, semuanya tinggi lah. Padahal umur masih muda sih. Karena obesitas itu 73 kilo tuh memang semua penyakit itu timbul. Oh, jadi karena obesitas itu semua penyakit merapat gitu ya? Iya, merapat. Oke. Karena kan potensi kalau untuk sakit, untuk gemuk itu ya sangat potensi sekali sih kalau kita gemuk itu. Akhirnya kepikiran Buat jamu. buat jamu. Ini beneran kepikiran atau ada yang bisikin? Beneran kepikiran. Karena yang pertama itu kan saya memang pengalaman bikin jamu tuh ada karena dari nenek saya juga. Oh, resepnya dari mana nih, resep jamunya nih? Dari nenek saya sendiri sih. Neneknya. Oke. Dan resep ini kan itu kita kan cuma tahu rempah-rempah ini kegunaan apa, rempah ini guna apa. Jadi saya coba lah, Kak, coba kombinasi rempah. Saya coba kombinasi rempah dan rasanya juga enak, nggak enak kita minum gitu. Jadi alhamdulillahnya juga selama 3 bulan ada penurunan 9 kilo, itu udah wow sekali rasanya. 3 bulan 9 kilo. 9 kilo. Itu sama dengan pengaturan pola makan juga kah? Iya, saya sih pola makan sih. Biasanya pola makan udah juga ekstrim, nggak langsung yang memang cut semua tuh, nggak, pelan-pelan. Jadi kan saya makannya tetap masih, walaupun kata orang tuh dikurangi, kayak pagi-paginya dikurangin gitu. Makannya biasanya makan bubur 1 piring ya, setengah mangkok itu atau apa gitu, seperti itu. Biasanya yang porsinya 1 mangkok 1 piring, pada saat proses diet dengan minum konsumsi itu jadinya 1 setengah gitu. Dengan imbangi jamunya, Kak. Karena kan kita pengennya itu ya
lancar lah semua, BAB-nya lancar, apanya lancar, jadi lebih enak gitu, badan juga lebih ringan gitu, seperti itu. Awal-awal merintis usaha dulu tuh kayak gimana sih? Awal mungkin nyari konsumen atau gimana? Saya tuh awalnya tuh saya kan tes ke saya dulu nih, jadi udah ada hasilnya. Jadi hasilnya udah ada, konsumen juga penasaran kan, nama juga ibu-ibu yang pengen lansing juga banyak biasanya kan. Jadi saya coba, saya tes ke saya dulu selama 3 bulan, nah, hasilnya juga ada. Jadi saya coba tawarkan ke konsumen, pertama ke keluarga dulu. Saya coba, laku itu cuma 3 botol, ingat saya dulu pertama kali merintis usaha jamu itu laku 3 botol. Iya, 3 botol itu kan 30.000, satu botolnya kan 10.000. Udah senang sekali karena pertama kali coba tuh. Iya, jadi kan 3 botol lakunya, jadi mulailah ada efeknya tuh baik katanya. Oh enak nih, badan aku ringan, BAB aku lancar, kepala aku udah nggak pusing lagi. Jadi akhirnya dari mulut ke mulut, dari saya juga di sosial media juga aktif orangnya. Jadi alhamdulillah lah dikenal. Sekarang berapa Kak? Satu hari bisa karena kan jual berapa banyak? Berapa banyak? Iya, satu hari itu kalau lagi ramai-ramainya kan kita kan biasa jamu kan pakai stok tuh. Satu orang tuh biasanya stoknya tuh biasanya untuk 1 minggu. Jadi satu kali order, kalau harian sih mungkin sekitar 400-an pasti dapat untuk jamu. Itu jamunya memang jamu yang udah direbus. Dari bahan-bahan organik semua ya? Organik semua, yang ada di pasaran sih. Cuman kan mungkin kan saya kan ada racikannya yang saya gabungin gitu. Jadi kalau untuk bahannya sih memang udah ada di pasaran sih sebenarnya semuanya. Itu bahannya memang dari tumbuhan atau rempah-rempah dari sini ya? Iya, rempah-rempah asli Kalimantan. Jadi rempah-rempah asli Kalimantan gitu. Yang digabungkan diolah menjadi jamu. Kalau sekarang kemana aja nih penjualannya? Ini udah masuk ke Sosok, Pontianak, Beduai, Kembayan, hari-hari tiap hari ambil. Entikong tiap hari ngambil ke sini. Ada resellernya sih saya. Oh udah sampai setahap itu ya? Iya, udah ada reseller semua. Jadi di Kembayan udah ada resellernya, Beduai udah ada, Entikong juga ada. Jadi saya tinggal antar ya. Jadi kan yang mau order ke resellernya langsung. Tapi Kak, jamu itu kan sebuah produk yang konsumen itu mereka minum nih. Iya. Mereka minum terus ada nggak misalnya ketika mereka sudah minum terus mereka datang malah dengan komplain. Kalau untuk jamu ya? Iya. Kalau komplain sih enggak sih Kak. Kalau jamu sih saya rasa sih karena kan kita mungkin karena pakai bahan juga ya alami sih. Jarang nemu yang komplain sih Kak kalau untuk jamu. Mungkin ada biasanya kok enggak reaksi ya, cuma gitu aja karena badan orang kan beda-beda nih. Kok dibilangnya mudah BAB kok aku enggak gitu. Promonya mudah BAB. Kok aku minum kok masih sembelih susah BAB gitu ya. Karena kan setiap orang kan mungkin ya beda-beda respon badan kan. Entah kamu makannya ikan, aku makannya ayam, kan beda tuh. Jadi entah mungkin diminum sama orang ini cepat reaksinya, entah ke dia pun walaupun 2-3 botol tuh belum bereaksi gitu. Itu pernah terjadi. Kak, tapi konsumen seperti itu kan yang masih mungkin kan akhirnya memutus peluang bisnis kita. Iya. Terus Mbak Iga menghadapi yang seperti itu gimana akhirnya? Karena saya kasih penjelasan sih Kak, penjelasan bahwa setiap orang tuh pasti reaksinya berbeda-beda sih Kak. Biasanya kalau biasa bilang kok ini enggak pengaruh, saya bilang ya karena setiap orang tuh pasti punya reaksi badan yang berbeda. Walaupun kamu minum satu minuman gitu, biasanya kayak gitu. Mungkin tidak cocok di kamu, entah kamu ada penyakit apa, kan kita tidak tahu kan. Kita kan hanya kasih garis besarnya aja yang telah orang alami gitu sama ini gitu. Ambil garis besarnya apa yang testimoninya gitu, seperti itu. Dan juga orang meyakinkan karena lebih banyak yang berhasil sih Kak. Oke, tapi yang saya menyampaikan tadi yang komplain seperti itu, yang komplain kok ini saya nggak BAB gitu, dibanding dengan yang senang memberikan hasil itu berapa banyak malah? Banyak hasil sih rata-rata. Banyak hasil ya. Jarang rata-rata sih. berarti orang sini puas ya Kak? Iya. Rata-rata sih Kak, karena sampai sekarang selama 4 tahun tuh sampai sekarang masih berjalan. 4 tahun Kak? 4 tahun. Kayak itu maaf. Kayak corona lah, awal-awal corona lagi gempar lah saya tuh.
Oh, karena memang waktu itu zamannya orang lagi rame-ramenya mau naikkan imun. Iya, jadi kan dari situ kan pengen ngejamu gitu. Oke. Jadi lebih sehat sih Kak kalau jamu kan. Jadi dari itulah saya mulai dari corona tuh. Oh, jadi karena memang ngelihat tren kali Kak waktu itu ya. Iya. Jadi zaman corona tuh memang setiap orang mau untuk sehat mau gitu. sehat, meningkatkan imun. Muncullah ide jamu ini. Iya. Karena pas waktu itu lagi obes ya. Obesitas, iya. Oh gitu, di sana mulainya gitu. Iya. Tuh dari sekian banyak konsumennya itu kebanyakan perempuan apa laki nih? Perempuan sih. Kalau laki tuh tertentu aja Kak. Biasa ada yang malas, ada yang nggak mau gitu. Yang banyak sih perempuan sih. Yang minum sih perempuan sih, karena kan mama lah, gak tahu lah sendiri, pasti pengennya langsing, sehat, singset gitu ya. Walaupun udah langsing pun masih pengen juga langsing. Body udah berat badan udah 50 kilo masih aja. Masih ada, saya bilang masih Kak, masih pengen lancar BAB-nya, padahal udah saya tengok udah kurus kok Kak. Ini nih untuk lancar BAB nih Kak, untuk jaga-jaga karena pengen makan seblak, pengen makan roti, ya, itu nggak mau lagi gemuk lagi maksudnya tuh Kak. Karena kan perempuan kan hobinya makan. Betul Kak. Iya. Kan kalau udah makan kadang lupa nih Kak. Lupa diri. Lupa, kadang ini harus kita jaga dulu supaya jangan kita makan. Terus 4 tahun membuka bisnis jamu. Iya. Apa sih ya? Pengalaman bahagia, pengalaman menyenangkan yang didapatkan dari para pelanggannya itu? Yang ada yang berhasil hamil. Oh, ada gitu ya? Karena kan di situ kan kita juga ada kayak istilahnya kalau kita bersih juga badan sehat kan, mungkin haidnya juga lancar Kak, karena kita minum jamu kita juga melancarkan haid Kak biasanya, ya, kayak gitu, karena kita ada rempah tersendiri untuk menyuburkan rahim. Nah, untuk kayak apa, biar rahim tuh lebih bagus, haidnya lebih lancar gitu Kak. Nah, ini aku suka nih. Ketika ada yang kalau hamil itu kan memang benar-benar rezeki ya bagi para pasangan ya. Ditunggu. Ketika para pelanggan jamunya itu ada yang sampai seperti itu. Perasaan Kakak gimana sih Kak ngelihat gila pelanggan aku nih gitu? Iya, kayak senang sekali Kak, kayak rasa bahagia tuh ada, sampai yang ada ngasih saya hadiah juga ada. Oh, iya Kak? Iya, sampai ngirimin saya hadiah nih, makasih Kak, katanya bilang, sama minum jamu Kakak tuh alhamdulillah katanya. Saya bilang ya mungkin itu ikhtiar. Ya kita kan nggak tahu ikhtiarnya dari mana, entah itu dari obat saya kah, dari doa Kakak kah. Saya bilang kan ya husnuzon aja lah gitu. Saya bilang mungkin rezekinya, saya bilang saking kesenangnya tuh. Sampai ngasih saya hadiah, ngasih saya baju, ngasih saya makanan. Saking kesenangnya gitu, karena kan ada yang lagi dinanti-nanti gitu kan. Nah, tiba-tiba lalu dapat anak kan, kayak kita kan sangat menantikan lah seperti itu. Terus kakaknya ketika mendapatkan Pak konsumen seperti itu, selain senang tentu ada perasaan lain dong Kak. Yang dirasakan apa nih Kak? Ya bahagia sih Kak, karena apa yang saya sharing ke orang itu bisa berguna. Kalau resep nenek tadi akhirnya gimana nih Kak? Resep nenek itu ya itu sebagai resep legendaris dari nenek saya lah, dari ilmu-ilmu yang dia kasih gitu. Nenek sekarang di mana Kak? Nenek tempat orang tua. Ada di sini, masih ada. Ada di sini. Kak, resep nenek ini kan tanpa sengaja akhirnya membawa Kakak sampai seperti sekarang ini. Iya. Misalnya nenek ada di depan Kakak mau bilang apa sama nenek? Terima kasih udah kasih pengalaman ini sih. Pengalaman yang sangat-sangat berarti lah untuk bisa nolong juga kan. Juga sebagai jadi amal nenek juga sih, karena kedepannya, karena kan saya tidak pernah bilang ini dari siapapun ya, dari nenek saya memang. Jadi karena penemu utamanya memang nenek saya sih. Oke. Iya. Makasih ya Nek. Iya. Sangat makasih sekali. Oke, jadi terharu ya. Iya. Tapi neneknya sehat ya? Alhamdulillah sehat. Sehat, salam sehat terus ya buat nenek, buat Mbak Iga. Terima kasih banyak. Neneknya mungkin sekarang lagi ngedengerin atau lagi nonton tayangan ini. Jangan lupa Nek, kalau ada resep yang lain bagi-bagi ke kita. Oke, terima kasih banyak ngobrol-ngobrolnya soal bisnis jamu yang merupakan warisan resep dari seorang nenek yang luar biasa hingga bisa menjadikan bisnis UMKM yang sebesar sekarang. Terima kasih, sampai jumpa.